Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, memanfaatkan void rumah bisa macam-macam caranya. Salah satunya memanfaatkan void untuk membuat kolam koi. Dengan desain yang pas, semuanya bisa menjadi aksen rumah dan kelihatan cantik. Saya sekarang bersama dengan Paman Agung. Agung siapa lengkapnya nih? Agung Nugroho nama saya. Agung Nugroho. Kita berada di kawasan Anggrek Loka, kawasan BSD. Paman Agung punya kolam koi. It's so beautiful, asri banget kolamnya. Udah berapa lama ini kolamnya ya Pak ya? Kolam ini dibuat saya ingat pada bulan Januari 2018 sampai kemudian selesai dan kita gunakan sekitar bulan Agustus. Agustus ya? Berarti praktis sudah 2 tahun. Ya, 2 tahun, ya. Betul. Berapa banyak sih jumlah koinnya ini? Iya, ini koinnya sekitar 15-16 ekor. 15-16 ekor ya? Iya. Koinnya dari mana aja? Waduh, koinnya ini saya nggak tahu asalnya, tetapi ini adalah rezeki anak soleh. Karena tahu saya ini sayang koi, maka terus kemudian menawarkan, pas ini jadi, kemudian beliau menawarkan koinnya kepada saya. Di void ini kenapa sih kolam gitu? Mungkin ada hal khusus kenapa pengen bikin kolam di sini gitu? Rumah kami tidak terlalu besar dan kemudian kami membutuhkan semacam oase di dalam rumah, dan saya kira kolam koi merupakan solusi yang baik untuk bisa menciptakan suatu suasana yang adem di rumah. Jadi kita tidak perlu punya kebun besar luas dengan pohon-pohon besar, tetapi dengan kolam koi mungil dengan tanaman-tanaman di sekitarnya itu bisa membuat suasana rumah menjadi agak berbeda. Kolam ini kalau nggak salah sekitar 6 atau 7 ton ya. Ya. Koinnya juga cakep-cakep ya, hiban, ya bener lah. Itu ya. Bapak Soleh lah. Ya. Oke, akhirnya setelah menjadi bagian dari rumah ini, siapa aja sih paling senang berada di kolam? Yang pertama tentu saya yang paling suka gitu ya. Jadi setiap hari, pagi hari kasih makan, kemudian malam hari kadang-kadang saya nikmati juga pada saat suasana yang tenang sekali. Dan terutama adalah cucu saya. Ya, cucu saya sekarang 2,5 tahun. Ya, jadi hampir seumur kolam ini. Sejak bayi dia memang menikmati kolam ini. Sekarang kalau datang langsung naik ke atas filter yang dibuat dengan kayu yang sangat bagus ini ya. Kemudian kasih makan. Bahkan dia sekarang udah hafal nama-nama koi saya. Jadi dia yang paling suka itu kohaku. Yang besar itu katanya itu yang paling besar, paling cantik. Terus kemudian dia tahu soragoi yang juga itu yang abu-abu yang suka makan katanya ya. Terus kemudian dia tahu siro yang matanya hitam satu, yang sebelah kiri hitam, yang sebelah kanan merah, putih, itu dia tahu semua. Dia tahu sekali karena ya kolam ini rupanya menjadi center of attention dia dan juga kita semua yang di rumah. Jadi semua pandangan pasti ke arah belakang, yang biasanya orang bagian belakang rumah itu adalah bagian yang kotor jelek gitu. Kalau di sini malah itu adalah center of attention-nya. Tempat yang void ini bisa benar-benar dimanfaatkan sehingga benar-benar menjadi aksen dari rumah ini sih ya. Betul. Gitu. Dan semua orang menjadi tertarik dengan bagian ini. Ya. Kalau tamu-tamu gimana? Ya, kami juga sering kali menjamu tamu di sini, sekedar minum kopi, duduk di sini sambil menikmati dan mereka senang sekali. Oke. Berarti ini jadi sweet spot juga buat tamu ya. Betul, betul. Ya. Tapi kalau dari depan sana sebenarnya sih kalau tamu kalau nggak dikasih tahu, kalau yang belum kenal nggak tahu juga ke sini sih ya. Ya enggak, jadi ya untuk tamu-tamu yang pribadi gitu ya, yang sudah dekat. Oke. Berarti saya termasuk very special guest. Oh tentu. Kan. Paman Agung ini sedikit personal, profesinya apa sih? Ya saya pendidik. Ya. Pendidik. Ya. Mendidik siapa ini? Iya dosen gitu kalau. Gitu. Dosen di mana? Ini mahasiswanya pada nonton toh? Di sebuah universitas di kawasan Semanggi. Di kawasan Semanggi. Iya. Bukan di Plaza Semanggi kan? Bukan. Dekatnya. Iya. Ya, di Atmajaya. Betul ya? Iya betul. Ngajar apa sih? Ya saya ngajar bisnis.
Bisnis. Ya. Dalam satu hari berapa jam spend waktu di pinggir kolam koi? Ya, tentu pada kondisi pandemi ini saya lebih banyak di rumah ya. Jadi kemudian rutinitas setiap pagi gitu pasti saya akan berada di sini. Sekedar membersihkan meja ini, kemudian memberi makan ikan dan menikmati setengah jam, kadang 1 jam. Tapi kalau pagi karena keras juga biasanya terus agak cepat. Tapi kalau sore hari pada saat matahari sudah tenggelam tapi masih cukup terang, itu saya sangat senang berada di sini. Ya, sore hari waktu yang sangat bagus untuk menikmati koi-koi ini. Jadi hobi koi memang buat semua orang lah. Ya. Tidak pandang profesi. Kita sudah pernah menginterview seorang dokter, pengusaha, apa saja, dan dosen pun juga punya hobi koi gitu. Secara khusus apa sih yang menarik koi ini buat teman-teman? Saya pernah punya peliharaan anjing gitu ya, yang golden gitu. Yang hewan peliharaan itu biasanya hubungannya dekat dengan majikannya, pemiliknya gitu ya. Interaksinya bagus gitu. Kemudian suatu saat saya juga menginginkan satu peliharaan yang juga bisa dekat dengan pemiliknya gitu ya. Dengan saya merasa dekat juga. Terus kemudian saya lihat ikan koi itu dari beberapa contoh yang saya lihat dari teman-teman dan sebagainya. Terus saya kayaknya kok koi itu juga mempunyai karakter yang sama sebagai binatang peliharaan rumahan gitu ya. Mereka itu kayaknya tahu siapa pemiliknya gitu. Kalau kita mendekat, mereka akan merespon. Terus kemudian juga yang terutama juga keindahannya, dari bentuknya, dari warnanya, gerakannya juga sangat dinamis gitu. Itu yang membuat kemudian bisa buat saya menenangkan pikiran gitu. Kalau yang nggak disukai dari koi apanya? Atau pengalaman yang tidak menyenangkan selama memelihara koi? Iya, ketika kami mengalami kesulitan, misalnya ikan koinya sakit, ya, itu ya. Jadi karena saya bukan seorang pehobi yang tahu segala hal tentang koi gitu ya. Jadi kalau misalnya koi sedang sakit itu terus jadi bingung. Gitu, misalnya melihat ada kulitnya agak kemerah-merahan gitu, yang satu terus harus bagaimana caranya kita merawatnya gitu, karena kan ini mereka hidup bareng satu kolam gitu ya, yang sakit satu terus kemudian cara ngobatinya gimana gitu. Tapi untungnya kenal dengan Paman Keko ini ya, jadi kalau ada masalah ya harus hubungin Paman Keko gitu ya untuk minta advice bagaimana. Iya, kalau kita gitu. Memang ada veterinernya di tim kita ya. Oke. Kalau ibu sendiri gimana? Pada prinsipnya kami semua senang sekali dengan kolam ini. Istri saya juga menikmati keberadaan ikan di sini, dan kalau habis masak sesuatu yang istimewa ditaruh di sini, difoto dengan latar belakang makanannya. Nah, jadi Instagramable gitu. Oke, kalau dari semua jenis koi yang ada ini, yang ada di sini nih, favoritnya yang mana sekarang? Saya favorit yang Kohaku. Oke, Kohaku. Itu yang itu ya, merah itu, merah putih itu ya, dia sangat sehat menurut saya, sangat besar. Kemudian yang satu lagi yang Shiro itu. Ya, Shiro. Shiro ini gemuk tapi kayaknya dia kok tidak bertumbuh. Tapi udah tidak tumbuh lagi kayaknya ya. Mungkin udah agak berumur ini. Ya. Memang koi, beberapa koi yang memasuki usia tua ya, orang juga sih. Ya, itu yang paling sayang gitu, karena sering dia yang mau hand feeding gitu ya. Hand feeding, gitu ya. Oke, jadi tadi yang favorit utamanya Kohaku. Kohaku ya. Terus Shiro sebenarnya favorit juga. Ya. Coba sekarang dia mulai turun nih. Ya. Mulai turun performanya. Maklum masuk usia tua, yang manul lagi ya. Ya, terus ini ada 2 sangke, ini juga bagus-bagus sekali ini. Sangke. Oke juga. Ya. Cucu saya apa namanya ini semua. Nama yang ada di situ, Sorakoi, terus Shiro, Sangke, Kumpai, Kohaku, dia semuanya bisa sebutkan dengan persis. Pas kita buat itu dia sedang baru lahir berapa bulan ya. Paman kan juga melihat dia masih belum bisa jalan bahkan waktu itu ya, ketika pertama kali kita mengisi ini. Iya. Jadi wah, gedenya jadi jagoan koi nanti. Ya, moga-moga ngikutin jejak Paman Koi ini, Paman Keko ini ya nanti. Jangan tersesat nanti. Oh, tersesat itu ya. Tersesat pada keindahan ya. Itulah senangnya kita kalau punya ikan koi ini, kita bisa melihat mereka dengan senangnya berenang-renang, tenang begitu ya, lagi meceng ya. Oh gitu ya. Baik. Tahu mau dimasukin YouTube mereka. Iya. Sekarang saya balik, ada pertanyaan nggak buat saya?
Paman Agung? Yang jadi isu buat kami itu adalah gimana caranya memelihara kolam ini supaya airnya sehat, bisa jernih, terus juga bagaimana cara membersihkan filter yang ini cukup besar ya, kompleks, dan itu yang perlu kita pelajarin gitu ya, supaya ikannya hidupnya bahagia juga kan, karena kita juga mesti harus bertanggung jawab pada kesejahteraan hidup mereka gitu ya. Kalau banyak lumut, penyakit dan gitu kotor, pasti mereka nggak akan bahagia. Nah itu gimana itu? Ya sebenarnya sih sudah tidak perlu resep apa-apa. Yang penting nomor satu bahwa setup kolamnya udah benar dulu. Oke. Setup kolam ini sudah benar. Yang perlu kita lakukan sekarang, kita paham tentang kolam ini dan paham cycle-nya, kapan harus dibersihkan, kadang-kadang harus puasa, kapan harus puasa. Biasanya pada saat kita melakukan pembersihan 1-2 hari puasa dulu. Semakin banyak pakan pada dasarnya akan semakin berat beban kolam. Jadi kita harus paham bahwa tidak boleh berlebihan pakan. Gitu. Ya. Intinya di situ saja sih kuncinya. Jadi perilaku kita memelihara mereka, memberikan pakan itu sesuai dengan kapasitas filter, kapasitas kolam secara keseluruhan. Gitu. Saya kira mereka akan mendapatkan air yang baik dan bisa berbahagia. Oke. Dan setuju sekali bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap apapun yang ada di dekat kita. Apalagi yang kita pelihara, kita kurung ada di sini kan. Betul. Ya, jadi mereka harus benar-benar bahagia. Ada hal lain lagi yang perlu disampaikan kepada para pecinta koi? Bapak Ibu yang pecinta koi dan juga calon pecinta koi gitu ya, yang memelihara ikan koi itu salah satu alternatif yang baik bagi kita untuk bisa menyalurkan hobi dan kecintaan kita kepada sesuatu gitu ya, terutama untuk makhluk hidup gitu ya. Jadi menurut saya koi adalah pilihan yang tepat, karena sebenarnya banyak orang yang beranggapan bahwa nggak mau pelihara koi karena katanya mahal gitu ya. Menurut saya itu nggak sepenuhnya benar gitu ya, apalagi kalau kita sudah tahu bagaimana cara membuat kolam koi yang baut dengan setup yang bagus, itu running sesudahnya saya kira sudah tidak terlalu repot, terlalu sulit gitu ya. Menurut pengalaman saya tidak mudah mati seperti yang banyak orang yang lakukan gitu ya, katanya koi susah banget mati gitu ya, itu karena salah perlakuan saja. Misalnya beli koi baru langsung masuk ke kolam gitu ya, nah itu harus dikarantina berapa hari dulu dan sebagainya. Sehingga dengan video ini saya kira Paman Keiko bisa bisa menjelaskan bahwa ya pemeliharaan koi itu tidak terlalu rumit asal kita tahu cara-caranya gitu. Dan kalau ngikutin videonya Paman Koi kan udah itu seperti pelajaran berapa semester itu kalau kuliah gitu ya. Cara kasih makan jangan terlalu banyak, cara ngisi ikannya jangan seperti cendol, saya masih ingat sekali gitu ya. Dan kuliah tentang perkoian masih kita lanjutkan lagi. Oh gitu ya? Iya. Di video-video berikutnya gitu ya? Video berikutnya ya, makanya jangan lupa subscribe karena kita bikin video terus tentang koi dan kolam koi. Saya harapkan semua ini bisa memperkaya dunia perkoian di Indonesia lah. Kita belajar bersama-sama gitu. Dosen ada yang di kelas bisnis, saya nggak ngerti bisnis sama sekali. Saya ngertinya koi, ya udah deh bicara soal koi. Bisnis koi tapi. Enggak. Sampingan aja itu. Nanti diundang ke kelas MBA saya ya, bagaimana dari hobi bisa menjadi hoki gitu ya. Menarik sekali. Ada formulanya juga yang bisa saya jelaskan, ada formula yang bisa diikuti oleh umum sih sebenarnya. Baik, satu hal lagi ini Pak, saya tambahkan. Jadi masa pandemi ini menurut saya masa yang tepat bagi kita keluarga-keluarga untuk kembali memikirkan bagaimana kita bisa memperindah rumah gitu. Bukan iklan ya, tapi masuk akal lah. Sesuatu yang masuk akal, bukan iklan. Oke, baik. Menarik sekali ya, perbincangan dengan Paman Agung sangat menarik sekali, dan terima kasih banyak. Terima kasih. Habis ini dikasih kopi sama makan. Oh iya, tentu kopi tersedia. Kalau makan nanti saya ngomong sama ibu sendiri kan. Iya, pelet koi ada juga ya. Penuh protein saya itu ya. Ya, baik. Karbohidratnya juga ada juga. Karbohidrat ya. Oke. Ya. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, perbincangan dengan orang seperti Paman Agung ini tidak akan pernah berakhir karena banyak sekali yang bisa kita diskusikan sebenarnya. Tetapi kita harus mengakhiri video kita sampai di sini. Terima kasih banyak Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi. Saya Keiko. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.